Anak-anak, sekarang marilah kita lanjut ke lembaga negara yang B atau yang kedua, yaitu presiden. Anak-anak, mengenai presiden ini diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana di sini dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Kemudian dalam pasal 7 dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Anak-anak paham maksudnya ya? Jadi Presiden dan Wakil Presiden itu kalau sudah terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, setelah melaksanakan tugasnya 5 tahun masih dapat dipilih kembali, tapi hanya untuk 1 periode lagi. Jadi misalnya nanti terpilih kembali, seperti Bapak Jokowi ini kan terpilih kembali ya, setelah melaksanakan jabatannya yang kedua, mencalonkan diri sudah tidak bisa lagi. Jadi beda dengan yang dulu sebelum Undang-Undang Dasar itu diamandemen, dulu itu bunyinya setelah itu dapat dipilih kembali, begitu seterusnya. Sehingga Bapak Presiden Soeharto itu sampai melaksanakan tugasnya kan sampai 32 tahun. Berarti kan sampai 7 kali periode itu terpilih gitu ya. Sekarang sudah tidak bisa, yaitu bisanya hanya setelah terpilih dapat dipilih kembali dalam masa satu periode lagi. Berikutnya sekarang kita bahas tentang kekuasaan presiden. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Karena di negara kita kan kita kemarin sudah belajar tentang sistem pemerintahan ya, sistem pemerintahan kita sekarang kan presidensial gitu. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ini diatur di dalam pasal 4 ayat 1 dan dalam pasal 5 ayat 2 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian kekuasaan presiden dalam bidang legislatif itu rekan kerjanya adalah DPR, anak-anak mitra kerjanya adalah DPR. Ya, jadi dalam bidang legislatif punya mitra kerja DPR, bekerja sama untuk membuat undang-undang dan menetapkan APBN. Anggaran pendapatan belanja negara itu menjadi tugas legislatif, lembaga legislatif. Jadi lembaga legislatif itu DPR maupun presiden ya, yang nanti akan menetapkan undang-undang dan akan menetapkan APBN. Berikutnya sekarang kita bahas tentang kekuasaan presiden sebagai kepala negara. Karena dalam presidensial itu kan 1 presiden sebagai kepala negara, 2 presiden sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden dalam sebagai kepala negara mempunyai tugas pokok. Diatur dalam pasal 10. Yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut maupun udara. Paham maksudnya? Jadi panglima tertinggi TNI, ADALAU itu adalah presiden. Ya. Jadi menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, udara adalah presiden. Itu dalam pasal 10. Berikutnya sekarang dalam pasal 11, presiden mempunyai kekuasaan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, mengadakan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Jadi anak-anak, bahkan ada istilah sing iso gawe abang ijone negara itu presiden gitu ya. Maksudnya begini, sekarang kita dalam kondisi yang tenang-tenang saja, tapi tiba-tiba mengumumkan kita perang dengan negara lain, mau tidak mau ya kita harus perang gitu ya. Karena yang bisa menyatakan perang adalah presiden. Kita sudah ngotot sekali kepengin perang, misalnya perang dengan negara tetangga kita ya, kadang-kadang kan biasa ya dengan tetangga itu kadang-kadang rada ono sengketa sedikit gitu, kadang kita emosi, ayo kita serang Malaysia gitu misalnya ini. Tapi presiden diam saja, presiden tidak menyatakan perang. Lah ini kalian mau ngotot seperti apa ya tidak bisa. Paham ya? Jadi yang bisa menyatakan perang hanyalah presiden. Presiden menyatakan perdamaian. Jadi seandainya kita berperang dengan negara lain, tiba-tiba presiden mengumumkan untuk berdamai dengan negara lain, ya sudah, kita
Walaupun mungkin kalian sudah ingin sekali perang, sudah senjatamu keris gitu atau tombak gitu ya, itu sudah kalian asah gitu. Kalian ingin mencari musuh kalian dari negara lain, misalnya ini loh ya. Ini presiden menyatakan damai, ya sudah damai, tidak ada perang. Dan mengadakan perjanjian dengan negara lain. Perjanjian itu perjanjian tentang kerjasama gitu ya. Perjanjian dengan negara lain itu dalam hukumnya namanya traktat. Jadi hukum yang terjadi karena perjanjian dengan negara lain. Perjanjian apa? Tentang ekonomi, tentang kerjasama dalam pendidikan, dalam bidang budaya, dan seterusnya. Ini diatur dalam pasal 11. Nanti kita lanjutkan videonya.